Dengan lebih dari 70.000 anak yang menjadi korban dari kejahatan LRA tersebut, dan sebanyak 100.000 korban melayang dari yang diakibatkan oleh pemberontakan, dan lebih dari 2 juta warga sipil mengungsi untuk pindah ke tempat yang lebih layak di hidup. Oke, selamat datang lagi di channel Kalkol. Intro. Orang yang melakukan kejahatan tentu akan dicari hingga tertangkap. Namun apa jadinya jika mereka sampai saat ini masih berkeliaran di luar sana? Mereka ini adalah pembunuh, penculikan, pemerkosaan, hingga peperangan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pihak Interpol dan FBI memasukkan mereka ke dalam daftar orang paling dicari di dunia. Siapakah dia orangnya? Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa follow di Instagram aku @kalkol_2_3. Kalian bisa request untuk video next pembahasan video selanjutnya. Oke. Dan jangan lupa subscribe channel Kalkol dan aktifkan loncengnya. Mantap. Pria ini bernama Joseph Kony atau Jagal Uganda. Ia merupakan pimpinan gerilya dari Uganda serta pimpinan dari tentara perlawanan yang bernama Lord Resistance Army atau disingkat LRA. Kelompok tentara ini kerap sekali menculik anak-anak yang dijadikan sebagai budak atau tentara di tentara tersebut. Mereka menculiknya itu tidak pandang bulu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kalau ditangkap anak laki-laki itu, ia akan dididik dari kecil hingga dewasa untuk mengabdi ke Kony ini sebagai tentaranya. Kemudian jika ditangkap anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan dijadikan sebagai budak seks atau sebagai pelampiasan nafsu bejat dari para tentara Kony maupun Kony itu sendiri. Jika para anak-anak ini tidak patuh kepada perintah dari atasan atau tentaranya, maka tentara tersebut tidak segan-segan akan menyiksanya atau bahkan membunuh anak-anak tersebut. Pada awal pembentukan tentara ini, Kony sang pemimpin melakukan perlawanan untuk menciptakan pemerintah teokratik berdasarkan Kristen di Uganda yang berlandaskan kitab suci dan 10 perintah Allah. Akan tetapi pada kenyataannya praktek-praktek yang dilakukan oleh tentara yang dibentuk Kony ini semua sangat menyalahkan dari peraturan 10 perintah Allah tersebut. Ya kalian tahu sendirilah, pemerkosaan, penculikan, perbudakan, mana ada gitu 10 perintah Allah yang menyuruh seperti itu. Otomatis kan itu sangat melenceng sekali dari apa yang di awal disetujui. Dengan lebih dari 70.000 anak yang menjadi korban dari kejahatan LRA tersebut, dan sebanyak 100.000 korban melayang dari yang diakibatkan oleh pemberontakan, dan lebih dari 2 juta warga sipil mengungsi untuk pindah ke tempat yang lebih layak dihuni. Joseph Kony masuk sebagai daftar pertama dari Mahkamah Kriminal Internasional karena kasus penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penjahat peperangan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, hingga saat ini Kony pun belum dapat tertangkap dan FBI masih mengusahakan untuk menangkapnya. Kemudian pada tahun 2015, lebih tepatnya pada Senin tanggal 21 bulan 12 2015, Mahkamah Internasional di Den Haag telah mengadili salah satu pengikut Kony, yakni bernama Dominic Ongwen. Nah gitulah, Ongwen. Ia didakwa dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Kisah hidup Ongwen mencerminkan sepak terjang berdirinya dari LRA ini, di mana ia menjadi ikut serta dari LRA tersebut pada usia 10 tahun, di mana ia diculik oleh salah satu gerilyawan dan menjadikannya sebagai tentara pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya ia ditangkap oleh serdadu AS atau Amerika Serikat yang diterjunkan langsung di wilayah perbatasan Republik Afrika Tengah. Dari Ongwen tersebutlah Mahkamah Internasional berharap agar bisa mengetahui bagaimana struktur dan prinsip-prinsip ya LRA tersebut, sehingga dapat memudahkan FBI untuk menangkap pimpinannya, yakni Kony tersebut. Dan di mata Ongwen, Kony ini ialah seorang nabi yang mendapat langsung perintah dari Roh Suci untuk mendirikan LRA yang bertujuan mendirikan negara Kristen di Uganda dengan Alkitab sebagai dasar negara tersebut. Jadi si Kony ini itu sangat pintar sekali dalam mendoktrin anak-anak, dan dia tahu bahwa anak-anak itu sangat mudah sekali untuk didoktrin otaknya atau mencuci otaknya, di mana ia menaruh paham-paham
yang sangat melenceng dari kitab atau 10 perintah Allah tersebut, sehingga Ong Wen ini menganggap Koni itu sebagai nabi. Si Ong Wen pintar. Enggak ding, Koni yang pintar. Kami berjuang demi kemerdekaan Uganda dan kami bukan teroris, ujar Ong Wen di pengadilan. Saat ini menurut pakar keamanan meyakini bahwa Ong Wen berada di wilayah perbatasan Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Sudan Selatan. Jadi Koni ini berpindah-pindah posisinya sehingga sangat sulit sekali untuk dilacak oleh FBI dan sulit sekali ditangkap dikarenakan Koni bersembunyi di wilayah hutan-hutan yang berada di Afrika tersebut. Dimana kalian tahu hutan di Afrika tersebut sangatlah lebat, ya kurang lebih seperti Amazon. Kabarnya saat ini LRA sedang dalam kondisi sangat lemah dari sejarah-sejarah sebelumnya, dimana sejak tahun 2010 LRA tersebut sudah jarang sekali melakukan penculikan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan kepada anak-anak. Atau Koni merencanakan sesuatu, ya kita nggak tahu. Yang jelas sejak 2010 tersebut tentara ini sudah jarang sekali melihatkan aksinya di media. Ong Wen Koni hingga saat ini belum sama sekali tertangkap dan FBI masih mengusahakan untuk menangkapnya. Mungkin dari kalian ada yang ketemu Koni bisa kabari ke aku. Cok, Koni ning kene. Ya mungkin seperti itu. Jadi untuk kalian ibu-ibu yang masih memiliki anak kecil atau kalian yang masih memiliki adik, tolong untuk dijaga terus, dipantau kegiatan aktivitas adik tersebut atau anak-anak tersebut. Jangan sampai mereka terlibat dalam kasus penculikan anak-anak, di mana kejahatan itu terjadi bukan karena niat, namun karena ada kesempatan. Catat itu. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan dari kasus ini. Semoga Koni cepat tertangkap. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di @kalkolanya2o3. Kalian bisa request melalui DM di Instagram aku tersebut untuk pembahasan next video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke? Mantap. Thanks for watching and see ya.